Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizal Fikri dari kelompok 1 kelas B 4B 4 akuntansi. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan mengenai topik itu keberlanjutan, dimensi tanggung jawab etika dan sosial. Yang pertama itu mendefinisikan keberlanjutan. Next. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategi adalah potensi kesejahteraan jangka panjang lingkungan alam, termasuk semua entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Keberlanjutan mencakup penilaian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Dan ini memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebelum mengkaji lebih jauh, kita harus melihat bahwa keberlanjutan dapat memiliki definisi yang berbeda, terutama dalam budaya Eropa. Di Eropa misalnya, keberlanjutan mencakup konotasi lingkungan dan ekonomi. Dan di Amerika Serikat, keberlanjutan lebih dikaitkan dengan masalah lingkungan. Dan lainnya percaya bahwa istilah lingkungan fokus ke itu sendiri luas, dan kelanjutan dalam bisnis harus fokus pada keberlanjutan manusia dengan fokus pada pelanggan. Dan definisi yang berbeda ini membuat bisnis menjadi rumit untuk menentukan apa yang harus dievaluasi ketika menyelidiki cara untuk meningkatkan dampak berkelanjutan dari organisasi mereka. Next. Selanjutnya itu bagaimana keberlanjutan berhubungan dengan pengambilan keputusan etis dan tanggung jawab sosial. Keberlanjutan termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Karena sebagian besar pemangku kepentingan memiliki kekhawatiran tentang beberapa aspek lingkungan alam, organisasi harus menanggapi masalah tersebut dalam strategi, kebijakan, dan operasi mereka. Dan keputusan di bidang ini berkaitan dengan penilaian risiko, pemantauan kepatuhan hukum, dan menghindari kesalahan dalam lingkungan. Budaya perusahaan yang mencakup agenda keberlanjutan dapat menciptakan tanggapan pemangku kepentingan yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dan selain itu, kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Dan nilainya adalah bagian penting dari budaya etis dan mendukung agenda keberlanjutan organisasi. Penelitian menunjukkan paparan karyawan terhadap kegiatan keberlanjutan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan program keberlanjutan serta manfaat ekonomi. Dan banyak perusahaan menggunakan praktik bisnis berkelanjutan untuk mewujudkan komitmen sosial mereka melalui kegiatan seperti mensponsori acara pembersihan, daur ulang, memodifikasi proses manufaktur untuk mengurangi limbah dan polusi, menggunakan lebih banyak sumber energi alternatif, dan umumnya mengevaluasi kembali efek produk mereka terhadap lingkungan alam. Keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan etika tidak boleh digunakan secara bergantian. Beberapa mengambil pendekatan bahwa jika suatu organisasi berkelanjutan, maka itu juga etis. Namun, sebuah organisasi tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan kewajiban hukum kepada masyarakat. Misalnya, Walmart membuat nama untuk dirinya sendiri dan keberlanjutan dengan upayanya untuk menjual lebih banyak makanan organik, mengembangkan praktik rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan, dan berinvestasi dalam alternatif hijau lainnya. Namun, tuduhan bahwa mereka menggunakan suap untuk melakukan bisnis di Meksiko menunjukkan bahwa meskipun telah membuat langkah besar dalam berkelanjutan, telah mengalami penyimpangan di bidang pengambilan keputusan etis lainnya. Karena keputusan etis berhubungan dengan perilaku dan hubungan tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dan menjadi jelas bahwa keberlanjutan hanyalah salah satu aspek dari pengambilan keputusan etis. Di mana di sini konsep CSR dan hubungan berkelanjutan telah menjadi inisiatif utama karena untuk harapan pemangku kepentingan. Dan pertanyaan umum yang diajukan kepada perusahaan mungkin termasuk bagaimana mereka menggunakan sumber daya energi, bagaimana mereka mengendalikan polusi, apakah mereka mendaur ulang, dan seberapa murni produk makanan mereka. Dan di sini ada 4 alasan tanggung jawab sosial menjadi masalah bagi organisasi. Yang pertama, kegiatan bertanggung jawab secara sosial seperti praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan perwakilan organisasi. Praktik periklanan dan partisipasi di media sosial dapat membantu perusahaan tetap berada di puncak pengetahuan pasar dan menciptakan hubungan yang bermanfaat dengan pemangku kepentingan. Dan yang kedua, informasi positif dan negatif tentang produk dan organisasi menjadi lebih tersedia. Oleh karena itu, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh kekuatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi perusahaan. Yang ketiga, itu organisasi dapat menggunakan produk dan identitas merek mereka untuk menciptakan nilai sosial, kualitas, dan loyalitas konsumen.
Dan di keempat dan terakhir, dalam masyarakat yang saling berhubungan ini, perusahaan menggunakan keputusan mereka untuk berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk membedakan perusahaan mereka dan mempromosikan produk mereka, misalnya menggunakan kapas organik dalam pakaiannya. Sebagai akibat, alasan bertanggung jawab sosial menjadi bagian dari anggaran dan berkelanjutan menjadi alat untuk pengambilan keputusan etis dan kinerja keuangan. Evaluasi positif pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan sebagai sumber daya yang berharga yang berkontribusi pada keunggulan yang kompetitif. Dengan menanggapi berbagai pemangku kepentingan, perusahaan memanfaatkan sumber daya yang berharga dan menyediakan sarana untuk menjalin hubungan yang langgeng dan penting secara strategis. Next. Selanjutnya itu masalah isu lingkungan global, di mana di sini perlindungan udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam terbarukan muncul sebagai isu utama di abad ke-20 di hadapan semakin banyak bukti bahwa manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Dan ketika gerakan lingkungan menyembunyikan alarm atas masalah ini, pemerintah menanggapi dengan adanya perundang-undangan perlindungan lingkungan pada tahun 1970-an. Dan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan semakin memasukkan masalah ini ke dalam strategi bisnis mereka secara keseluruhan. Di mana sebagian besar dari masalah ini adalah fokus dari warga yang peduli serta upaya pemerintah dan perusahaan. Beberapa organisasi nirlaba telah melangkah maju untuk memberikan kepemimpinan dalam mendapatkan kerjasama yang beragam dan kelompok dalam kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Misalnya, Coalition for Environmentally Responsible Economies atau CRS. Serikat bisnis, kelompok konsumen, pemerhati lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya yang menetapkan serangkaian tujuan untuk kinerja lingkungan. Dengan bersikap proaktif dalam mengatasi masalah ini, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan mereka dan menghasilkan reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang pertama itu pada bagian atmosfer. Di antara masalah lingkungan yang paling luas dan kontroversial adalah berhubungan dengan udara yang kita hidup. Dan ini termasuk seperti polusi udara, hujan asam, dan pemanasan global. Pertama itu polusi udara. Ketika negara berkembang menjadi lebih terindustrialisasi, polusi udara menjadi masalah yang semakin serius. Polusi udara biasanya muncul dari 3 sumber berbeda, seperti sumber tidak bergerak seperti pabrik dan pembangkit listrik, sumber bergerak seperti mobil, truk, pesawat, dan kereta api, dan sumber-sumber alam seperti debu yang tertiup angin dan letusan gunung berapi. Dan sumber-sumber ini mengeluarkan gas serta partikulat yang dapat dibawa jarak jauh oleh angin permukaan atau atau bertahan saat terjadi stagnasi udara. Polusi udara dapat menyebabkan rentang hidup yang jauh lebih pendek, bersama dengan masalah pernapasan kronis, misalnya asma, bronkitis, dan alergi. Dan pada manusia dan hewan. Orang-orang yang paling rentan adalah anak-anak, menula, dan atlet ketahanan. Beberapa bahan kimia beracun yang terkait dengan polusi udara berkontribusi terhadap cacat lahir, kanker, dan kerusakan otak, saraf, serta sistem pernapasan. Dan baru-baru ini kekhawatiran polusi udara lain muncul dengan meningkatnya penggunaan rekahan hidrolik atau fracking. Fracking terjadi ketika air, bahan kimia, dan pasir dipompa ke dalam sumur dengan tekanan tinggi. Dan proses ini mematahkan lapisan batuan jauh di dalam tanah dan memungkinkan gas alam diekstasi. Karena Amerika Serikat memiliki jumlah sel yang besar, fracking dapat meningkatkan kemandirian energi negara tersebut. Dan pembakaran gas alam lebih hemat karbon, melepaskan sekitar setengah dari partikulat dan emisi gas minyak dan batu bara. Keuntungan dari fracking dan peluang keuangan mendorong banyak perusahaan energi untuk berinvestasi di sumur tersebut. Namun, fracking juga melepaskan gas mudah yang terbakar yang bergerak cepat seperti metana dan yang tanpa peralatan kontrol yang tepat. Dan untuk alasan ini, Badan Perlindungan Lingkungan mengeluarkan undang-undang bahwa sumber fracking harus memiliki peraturan pengendalian polusi untuk menangkap gas yang dilepaskan pada tahun 2015. Dan selanjutnya itu mengenai hujan asam. Selain risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara, ketika nitrogen oksida dan sulfur oksida dikeluarkan dari fasilitas manufaktur, senyawa tersebut terpapar ke udara dan akan menyebabkan hujan dan membentuk senyawa baru yang menghasilkan apa yang disebut dengan hujan asam. Dan fenomena ini berkontribusi pada kematian banyak hutan atau danau yang berada di Amerika Utara dan Eropa. Hujan asam merusak cat dan merusak batu, membuat merusak mobil, bangunan, sumber daya lainnya seperti arsitektur dan seni luar yang rentan. Membersihkan emisi dari pabrik dan mobil adalah satu cara untuk mengurangi hujan asam. Dan undang-undang terhadap hujan asam ini di Amerika Serikat tampaknya efektif. Penelitian menunjukkan sulfat dalam hujan atau kontributor utama hujan asam di timur laut Amerika Serikat telah menurun sebesar 40%. Sayangnya, pabrik Sudbury, Kanada adalah salah satu penghasil sulfur dioksida terbesar dan berdampak pada tingkat hujan asam di Amerika Serikat. Selanjutnya yang ketiga itu pemanasan global.
Pemanasan global tetap menjadi isu hangat yang diperdebatkan, terutama antara ilmuwan, politisi, kelompok lingkungan, dan industri. Bukti ilmiah pemanasan global bisa jadi sulit karena tabung reaksi untuk pemanasan global adalah bumi dan atmosfernya. Bumi mengalami siklus pemanasan dan pendinginan alami. Namun, banyak ilmuwan percaya bahwa konsekuensi gas rumah kaca di atmosfer mempercepat terjadinya pemanasan global. Dan akumulasi gas rumah kaca meningkat secara dramatis dalam 1 abad terakhir, yang menyebabkan beberapa tahun terpanas dalam 2 dekade terakhir. Dan akumulasi 5 gas meningkatkan suhu rata-rata lebih dari 1 derajat Fahrenheit selama abad terakhir. Dan ini cukup untuk meningkatkan laju pencairan lapisan es pada kutub utara. Dan salah satu upaya mengatasi pemanasan global adalah Protokol Kyoto yang dibuat pada tahun 1997. Protokol ini merupakan perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk mengekang emisi gas rumah kaca global dengan meminta negara-negara secara sukarela mengurangi output nasional. Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian itu dan karena itu tidak terikat padanya. Dan sejak tahun 1997, Protokol Kyoto sangat tidak populer di kalangan perusahaan multinasional yang menimbulkan polusi. Dan perjanjian itu mengharuskan pengurangan tingkat emisi gas rumah kaca mereka sebesar 6% dari tingkat tahun 1990. Dan para pemimpin Amerika Serikat khawatir kepatuhan akan membahayakan bisnis dan ekonomi Amerika Serikat. Dan perjanjian itu mulai berlaku pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 jumlah negara pengitangan mencapai 150. Dan contoh batu bara. Batu area pertikaian lain di antara berbagai negara dan merupakan salah satu bentuk energi yang paling kotor. Pembakaran batu bara berkontribusi terhadap polusi udara dengan melepaskan sejumlah besar emisi gas dan partikulat ke atmosfer. Dan beberapa negara memerangi penggunaan batu bara dengan menerapkan program Cap and Trade. Program Cap and Trade menetapkan batas emisi karbon caps untuk bisnis, negara, atau individu. Perusahaan diberi sejumlah karbon yang boleh mereka keluarkan dan untuk secara legal melakukan apapun di luar batas. Perusahaan harus membeli kredit karbon dari perusahaan lain yang tidak terlalu mencemari. Dan Uni Eropa yang telah berada di garis depan pengurangan emisi mengamanatkan dan menetapkan program Cap and Trade pada emisi karbon yang dikenal sebagai skema perdagangan emisi Uni Eropa. Namun, upaya untuk membuat program Cap and Trade di Amerika Serikat mendapat banyak kritik. Sebagian besar negara di bagian Amerika Serikat bagaimanapun memiliki bentuk Cap and Trade. Dan setiap sumber baru yang mengeluarkan lebih dari 100 ton emisi per tahun harus mengimbangi emisi mereka. Dan pembatasan emisi karbon menghabiskan biaya bisnis dan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dalam industri batu bara. Next. Selanjutnya, pencemaran pada air. Air muncul sebagai sumber daya yang paling penting dan diperebutkan di abad ke-21. Tidak ada yang lebih penting bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, air tawar tercemar dan dikonsumsi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang pada sebuah kasus, sebuah laporan tahun 2012 tentang air minum dan sanitasi menemukan bahwa lebih dari 780 juta orang tidak memiliki akses ke sumber air yang lebih baik atau tidak terkontaminasi. Lebih dari 2,5 miliar orang hidup tanpa sanitasi dasar dan hanya setengah dari populasi pedesaan yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik dibandingkan dengan 80% dari mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Agar tetap bertahan, semua bisnis harus memikirkan konservasi, pemurnian, dan alokasi air. Dan populasi pertama itu masalah populasi air. Pencemaran air merupakan salah satu penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang. Bahan kimia yang ditemukan dalam pupuk dan pestisida yang umum digunakan dapat mengalir ke persediaan air pada setiap curah hujan. Merkuri, bahan kimia umum yang ditemukan dalam baterai dan beberapa produk rumah tangga, menjadi perhatian lain karena mencemari lautan dan oleh karena itu persediaan makan manusia. Bahkan di Amerika Serikat yang memiliki salah satu persediaan air minum teraman di dunia, polusi tetap menjadi masalah. Polutan berasal dari berbagai sumber di dunia industri saat ini. Dan banyak dari mereka memiliki efek samping yang tidak diketahui pada manusia dan satwa liar. Polusi air yang terkait dengan fracking juga merupakan masalah utama. Bahan kimia dan metana telah dilepaskan ke sumber air dari operasi fracking, yang menjadi perhatian serius bagi konsumen dan pemerintah. Selain itu, cairan limbah dari fracking disuntikan kembali ke dalam sumur. Aliran limbah menyebabkan pencemaran di akuifer dan dapat meningkatkan jumlah gempa di daerah tersebut. Ohio telah mengalami gempa bumi yang dianggap sebagai akibat dari aktivitas fracking. Dan kekhawatiran ini menyebabkan Prancis menghapuskan rekanan hidrolik. Sementara kelompok lingkungan di Amerika Serikat mengkritik kebijakan air Amerika Serikat.
Kepentingan khusus membuatnya semakin sulit untuk mengatur polusi air di bagian lain dunia. Regulasi yang lebih ketat diperlukan secara global untuk mengatasi polusi dari aktivitas seperti pembuangan limbah ke laut, operasi besar pemberian makan hewan, lokasi penerbangan, jalan umum, tempat parkir, tumpahan minyak, dan limbah industri yang dihasilkan oleh operasi produksi. Selanjutnya masalah jumlah air atau kuantitas air. Selain kekhawatiran tentang kualitas air, beberapa bagian dunia semakin mengkhawatirkan dengan kuantitasnya. Penggunaan air telah meningkatkan secara dramatis dalam 2 dekade terakhir, yang menciptakan konsekuensi serius bagi pasokan air global dan untuk bisnis. Misalnya saja Coca-Cola yang menghadapi permusuhan di banyak daerah di India karena kekhawatiran bahwa produksi minumannya terlalu banyak menggunakan tabel air yang sudah tegang. Yang diperkirakan bahwa pada tahun 2030, hampir setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah dengan tekanan air yang besar. Dan perusahaan proaktif menghadapi kenyataan ini dan maju dengan solusi. Misalnya saja Starbucks yang memasang keran pompa baru yang dioperasikan secara manual untuk menghentikan perlengkapan turunan biasa di toko mereka, yang diperkirakan menghemat sekitar 100 galon air per toko setiap hari. Dan Volkswagen juga telah menetapkan target untuk mengurangi konsumsi airnya sebesar 25% pada tahun 2018. Dan untuk mencapai tujuannya, perusahaan mempelajari penggunaan airnya untuk mendapatkan pemahaman lebih luas tentang dampak perusahaan, sehingga dapat menargetkan kegiatan pengurangan air secara lebih efektif. Selanjutnya pada tanah. Next. Masalah penjutaan lahan mencakup segala hal mulai dari polusi dan limbah hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan makanan yang dimodifikasi secara genetik, di mana isu-isu etis ini mengurangi penggunaan lahan yang layak untuk tempat tinggal manusia dan hewan. Karena bisnis menghasilkan limbah berkontribusi pada polusi kota dan seringkali membutuhkan penggunaan sumber daya alam yang sulit untuk dipulihkan. Dan mereka memiliki tanggung jawab etis untuk meminimalkan dampak berbahaya terhadap tanah. Pertama itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dihasilkan dari pembuangan limbah perumahan dan industri, penambangan terbuka, dan konservasi hutan yang buruk. Polusi tersebut menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, membahayakan habitat satwa liar, menyebabkan erosi, dan mengubah aliran air, dan bisa mengakibatkan banjir. Dan akhirnya dapat meracuni persediaan air tanah. Dan Cina berada di pusat perdebatan tentang polusi ini. Pejabat Cina mengungkapkan bahwa polusi tanah adalah masalah serius, mungkin lebih daripada polusi udara dan air. Sebagian besar kontaminasi tanah di Cina berasal dari arsenik, produk sampingan dari operasi penambangan. Dan di satu sisi, pertambangan menciptakan banyak lapangan kerja bagi perekonomian Cina. Dan sementara polusi tanah mungkin tidak menjadi masalah besar di negara lain yang menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, bisnis, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya, yang merupakan pertimbangan etis yang penting. Dan untuk mengurangi populasi di seluruh planet ini, semua bisnis harus menyadari dan menerima tanggung jawab atas masalah polusi. Selanjutnya itu penanganan limbah. Salah satu faktor terbesar dalam pencemaran tanah adalah pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Konsumen Amerika sejauh ini adalah pemboros terbesar di dunia. Negara ini memiliki hingga 40.000 tempat pembuangan sampah yang sering dibiarkan tanpa perawatan dan isi dengan plastik dan bahan lain yang membutuhkan waktu 1.000 tahun untuk terurai. San Francisco, Portland, dan negara bagian Himakal di India, Uni Emirat Arab, dan Bangladesh semuanya melarang kantong belanjaan plastik. Dan Irlandia dan Washington DC membebankan biaya kantong plastik kepada pembeli bahan makanan. Dan beberapa toko seperti Whole Foods melarang kantong plastik secara sukarela, dan perusahaan lain menawarkan insentif bagi konsumen untuk menggunakan lebih banyak bahan yang dapat didaur ulang seperti tas belanja kanvas. Dan Starbucks misalnya memberikan diskon kecil bagi mereka yang membawa mug Starbucks sendiri. Amerika Serikat dan Inggris Raya mendaur ulang 10% dan 11% sampah rumah tangga mereka. Dan rumah tangga Swiss mendaur ulang sekitar 56% sampah mereka, dan sementara Australia, Jerman, dan Belgia memiliki tingkat daur ulang lebih dari 45%. Dan sampah elektronik menjadi masalah besar karena dapat melepaskan racun berbahaya ke udara dan air. Perusahaan elektronik semakin ditekan untuk mengambil kembali barang elektronik bekas untuk didaur ulang. Dan rantai besar seperti Best Buy sekarang menawarkan e-skyling untuk menjaga limbah ini keluar dari tempat pembuangan sampah dan secara sukarela berhenti membuat skuar. Produk yang sukses selama 40 tahun dengan penjualan lebih dari 300 juta dolar. Setelah pengujian menunjukkan bahwa produk tersebut tidak terurai di lingkungan, organisasi lain seperti TreeCycle mengorganisir bisnis untuk mengubah sampah menjadi produk yang dapat dijual. Banyak pemangku kepentingan percaya bahwa perusahaan yang memproduksi barang harus bertanggung jawab atas pembuangan dan daur ulang yang tepat.
Selanjutnya itu pengundulan hutan. Hutan dunia dihancurkan dengan kecepatan hampir 50.000 mil persegi per tahun. 36% perusakan skala luas ini beragam karena ledakan biofuel, kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menebang pohon untuk memberi ruang bagi perkebunan kelapa sawit dan berhasil menebang hutan hujan Amazon untuk bertani atau menanam tebu. Pada catatan yang lebih optimis, pada tahun 2012, deforestasi hutan hujan berhasil menjadi tingkat terendah dalam 22 tahun. Pemerintah Brazil memuji peningkatan pengawasan dan pemantauan polisi untuk pengurangan deforestasi dan berharap dapat mencapai tujuannya untuk mengurangi deforestasi hingga 5.000 km persegi per tahun. Dan ekonomi global yang kompetitif mendorong kebutuhan akan uang di negara-negara tropis yang memiliki tantangan ekonomi. Dalam jangka pendek, penebangan dan konversi lahan hutan untuk penggunaan lain tampaknya merupakan hal yang menguntungkan untuk dilakukan. Namun keuntungan dari investasi bagi petani biasanya berumur pendek karena kualitas tanah hutan hujan yang buruk. Dan jika siklus kemiskinan ini tidak dihentikan, perusakan hutan kemungkinan akan terus berkelanjut. Dan Ekuador telah mengajukan solusi potensial untuk masalah ini. Jika dunia ingin menghindari penebangan hutan hujannya, maka Ekuador harus memberi kompensasi kepada Ekuador atas pendapatan yang hilang yang dapat diperolehnya dari pengeboran minyak di tempat hutan hujan sekarang berdiri. Meskipun beberapa orang mungkin merasa pemerintah Ekuador terlibat dalam jenis pemerasan yang aneh ini, hal itu juga menimbulkan gagasan bahwa seluruh dunia harus bertanggung jawab atas melestarikan dan membayar pemeliharaan hutan hujan dunia, bukan hanya negara tempat mereka berada. Selanjutnya yaitu pemekaran kota. Pemekaran kota dimulai di Amerika Serikat dengan ledakan pembangunan pasca Perang Dunia Kedua. Ledakan ini mengubah negara dari komunitas dengan kepadatan rendah yang dirancang untuk mengakomodasi rumah tangga satu mobil, pengendara sepeda dan pejalan kaki menjadi pengembangan pinggiran kota skala besar di tepi kota dan kota yang sudah mapan. Pusat kota memburuk ketika pusat perbelanjaan, taman perkantoran, kampus, perusahaan, dan pembangunan perumahan bermunculan di tempat yang dulunya adalah hutan, padang rumput, atau lahan pertanian. Ketika tempat di mana orang tinggal, bekerja, dan berbelanja semakin jauh, orang-orang mulai menghabiskan lebih banyak waktu di mobil dengan jarak yang lebih jauh juga. Dan urban sprawl memakan habitat satwa liar, lahan basah, dan lahan pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap polusi tanah, air, dan terutama udara. Dan kurangnya perencanaan kota berarti tempat-tempat ini tumbuh tanpa alasan. Di zaman harga gas yang tidak menentu, kemacetan lalu lintas dan obesitas menjadi semakin mahal dalam hal dolar dan kesehatan untuk tinggal di kota-kota yang luas. Selanjutnya itu keanekaragaman hayati. Deforestasi, polusi, pembangunan, dan urban sprawl menambah tekanan pada satwa liar, tumbuhan, dan habitatnya. Banyak tumbuhan dan hewan punah, dan ribuan lainnya terancam. Contohnya lumba-lumba sungai Yangtze adalah kepunahan baru-baru ini. Dan ribuan hewan lainnya termasuk macan kumbang Florida, harimau, spesies katak, dan sebagian besar lemur menghadapi nasib yang sama. Para ahli khawatir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan bencana di lingkungan. Karena setiap spesies biologis memainkan peran unik dalam ekosistemnya dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang kompleks. Dan hilangnya salah satu dari mereka dapat mengancam seluruh ekosistem. Contohnya penyerbuk misalnya, memainkan peran penting dalam pertumbuhan buah dan sayuran dengan menyebarkan serbu sari dari tanaman ke tanaman. Dan meningkatnya pembangunan dan meluasnya penggunaan pestisida mengurangi populasi terhadap lebah, serangga, dan kelelawar yang dibutuhkan untuk membantu tanaman berproduksi. Dan tanpa spesies ini, pasokan makanan dunia akan sangat terancam. Dan selanjutnya itu organisme yang diubah secara genetik. Tergantung pada siapa kita bertanya, makanan rekayasa genetika akan menyelamatkan daerah miskin dari kelaparan dan merevolusi pertanian atau menghancurkan keanekaragaman hayati dan membuat kita semua sakit. Organisme yang dimodifikasi secara genetik diciptakan melalui manipulasi DNA tanaman dan hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan seperti ketahanan terhadap hama dan virus, ketahanan terhadap kekeringan, atau hasil panen yang tinggi. Dan proses ini umumnya melibatkan pemindahan gen dari suatu organisme ke organisme lain dengan cara yang tidak akan pernah terjadi secara alami. Dan untuk menciptakan bentuk kehidupan baru dengan sifat-sifat yang unik. Perusahaan seperti Monsanto dan DuPont mengembangkan jagung rekayasa genetika, kedelai, kentang, biji minyak canola, dan tanaman kapas yang mereka klaim lebih tahan gulma dan insektisida dan memberikan hasil lebih tinggi. Tetapi banyak orang yang takut gen tidak alami ini akan memiliki efek negatif pada alam. Seperti bagaimana spesies tumbuhan dan hewan penyerbu dapat memusnahkan spesies yang asli. Dan orang takut bahwa makanan yang
yang diubah secara genetik akan memiliki efek negatif pada manusia. Dan juga karena benih GM dipatenkan, petani tidak dapat menyimpan benih itu sendiri, tetapi harus membeli benih setiap tahun dari perusahaan seperti Monsanto. Next, selanjutnya itu masalah perundang-undangan lingkungan. Sampai tahun 1970-an, masalah lingkungan tidak terlalu penting bagi banyak organisasi. Namun dengan adanya Hari Bumi pertama, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan masalah lingkungan dan pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan dan membawa kelanjutan ke garis depan. Dan ketika sumber daya dunia semakin menipis, biaya untuk bisnis dan konsumen secara bersamaan pun meningkat. Next. Selanjutnya itu Badan Perlindungan EPA. Badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah lingkungan dan menegakkan undang-undang lingkungan di Amerika Serikat adalah Badan Perlindungan Lingkungan atau disingkat dengan EPA. EPA dibentuk pada tahun 1970 untuk mengkoordinasi lembaga lingkungan yang terlibat dalam melakukan penelitian lingkungan dan memberikan bantuan dalam memerangi polusi dan menegakkan hukum lingkungan negara. Next. Selanjutnya itu tanggung jawab EPA. Yang pertama itu melindungi orang Amerika dari risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Yang kedua, mengelola risiko lingkungan berdasarkan informasi empiris. Yang ketiga, memastikan keadilan dan efektivitas hukum yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, memastikan perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan yang integral dalam kebijakan Amerika Serikat. Yang kelima, menyediakan akses ke yang informasi akurat yang memungkinkan partisipasi dalam mengelola risiko kesehatan dan lingkungan. Yang keenam, memastikan undang-undang lingkungan berkontribusi pada komunitas dan ekosistem beragam, berkelanjutan, dan produktif secara ekonomi. Next. Selanjutnya itu peraturan lingkungan hidup environmental. Yang pertama, tindakan udara bersih atau Clean Air Act atau disingkat dengan CAA adalah undang-undang federal yang komprehensif yang mengatur emisi atmosfer dari berbagai sumber. Undang-undang tersebut menetapkan sekitar kualitas udara nasional serta stiker untuk sumber polusi baru yang signifikan untuk mengeluarkan zat berbahaya. Yang kedua, satu tindakan spesies langka. Undang-undang spesies terancam punah menetapkan program untuk melindungi spesies yang terancam dan hampir punah serta habitat tempat mereka tinggal. Spesies yang terancam punah adalah spesies yang terancam kepunahannya, sedangkan spesies yang terancam yang menjadi terancam punah tanpa perlindungan. Dan layanan iklan dan marga satwa Amerika Serikat dari Departemen Dalam Negeri menyimpan daftar spesies yang terancam punah dan terancam yang saat ini mencakup lebih dari 2.000 spesies yang terancam punah. Selanjutnya itu tindakan pengendalian bahan beracun, yang di mana Kongres meluluskan Toxic Substance Control Act atau disingkat dengan TSCA untuk memberdayakan EPA dengan kemampuan melacak 75.000 bahan kimia industri yang saat ini diproduksi atau diimpor ke Amerika Serikat. Dan badan tersebut berulang kali menyaring bahan kimia ini dan mengharuskan pelaporan atau pengujian bahan kimia yang menimbulkan bahaya lingkungan atau kesehatan manusia. Dan EPA melacak ribuan bahan kimia baru yang dikembangkan setiap tahun dengan karakteristik yang tidak diketahui atau berbahaya. Dan badan tersebut dapat mengontrol bahan kimia ini seperlunya untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya tindakan air bersih. Pada tahun 1977, Kongres mengubah Undang-Undang Pengendalian Polusi Air Federal tahun 1972 dengan Undang Air Bersih dengan singkatan CWA. Dan undang-undang ini memberikan EPA berwenang untuk menetapkan stiker limbah berdasarkan industri dan melanjutkan persyaratan undang-undang sebelumnya untuk menetapkan batas kualitas air untuk semua kontaminan di air permukaan. Dan undang-undang air bersih melarang siapapun untuk membuang polutan apapun dari sumber titik langsung ke perairan yang dapat dilayari tanpa izin. Next. Selanjutnya peraturan lingkungan hidup environmental. Yang pertama itu tindakan pencegahan pencemaran. Dan undang-undang pencegahan polusi fokus pada pengurangan polusi melalui perubahan hemat biaya dalam produksi, operasi, dan penggunaan bahan baku. Praktik termasuk daur ulang, pengurangan sumber daya, pertanian berkelanjutan, dan praktik lain yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, atau sumber daya alam lainnya, dan melindungi sumber daya yang melalui konservasi. Dan salah satu metode umum untuk mengurangi polusi adalah merancang bangunan agar lebih ramah lingkungan. Dan bangunan jarang dianggap sebagai sumber polusi utama, namun 33% konsumsi energi utama Amerika Serikat dan 33% emisi gas rumah kaca utama dan 30% penggunaan bahan mentah adalah hasil dari bangunan. Selanjutnya itu tindakan pelindungan kualitas makanan.
Pada tahun 1956, Undang-Undang Pelindungan Kualitas Makanan mengamandemen Undang-Undang Insektisida, Fungisida, dan Rodentisida Federal, dan Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik Federal untuk secara mendasar mengubah cara EPA mengatur pestisida. Dan undang-undang tersebut mencakup stiker keamanan baru yang wajar untuk tidak membahayakan dan harus diterapkan pada semua pestisida yang digunakan pada makanan. Selanjutnya yaitu tindakan kebijakan energi. Ditangani menjadi undang-undang pada tahun 2005. Yang mana fokus undang-undang kebijakan energi adalah mempromosikan bentuk-bentuk energi alternatif dalam keinginan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada minyak asing. Dan RUU tersebut memberikan keringanan pajak dan jaminan pinjaman untuk perusahaan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, surya, dan energi angin, dan membutuhkan utilitas untuk memenuhi sekitar kekitalan federal untuk jaringan listrik. Next. Selanjutnya itu sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga surya, daya nuklir, yang kelima bahan bakar nabati, dan keenam pembangkit listrik tenaga air. Next. Selanjutnya respon bisnis terhadap masalah keberlanjutan. Banyak bisnis menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan triple bottom line. Dan pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan selain kinerja ekonomi. Dan banyak perusahaan belajar bahwa menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan niat baik dari para pemangku kepentingan dan penghematan uang karena lebih efisien dan tidak boros. Dan upaya perusahaan untuk menanggapi masalah lingkungan berfokus pada pemasaran hijau, daur ulang, pengurangan emisi, dan pembelian yang bertanggung jawab secara sosial. Next. Respons bisnis terhadap pemasaran berkelanjutan. Yang pertama itu pemasaran hijau, di mana pemasaran hijau adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan, sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Dan yang kedua itu pencucian hijau, di mana pencucian hijau ketika produk hijau menjadi lebih populer atau greenwashing semakin menjadi masalah etika. Greenwashing melibatkan menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya, di mana greenwashing atau pencucian hijau ini berkisar dari membuat klaim lingkungan yang diwajibkan oleh hukum dan oleh karena itu tidak relevan atau bebas CFC, hingga membuat sesuatu tersebut menjadi penipuan. Next. Selanjutnya itu penerapan strategis tanggung jawab lingkungan, di mana bisnis telah menanggapi peluang ancaman yang disebabkan oleh masalah lingkungan dengan berbagai tingkat komitmen. Dan beberapa perusahaan seperti Neo Belgium Brewing menganggap keberlanjutan sebagai komponen inti bisnis, dan perusahaan ini terlibat dalam greenwashing dan tidak secara aktif berusaha untuk menjadi lebih berkelanjutan. Next. Selanjutnya itu inisiatif daur ulang, di mana daur ulang adalah pengolahan kembali bahan terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Perusahaan dan pemerintah lokal dan regional sedang mencari cara untuk mendaur ulang air untuk menghindari pembuangan bahan kimia ke sungai dan untuk melestarikan persediaan air yang berkurang. Perusahaan seperti Coca-Cola mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan air minuman yang dikembangkan oleh 8 perusahaan pada tahun 2006 untuk menyelidiki bagaimana cara untuk mengkonservasi air, penggunaan energi, dan masalah lain yang berdampak pada industri. Dan sejak didirikan, perusahaan bermitra dengan kelompok lingkungan dan kota untuk meningkatkan konservasi air dan membawa air ke konsumen yang tinggal di negara berpenghasilan rendah. Next. Selanjutnya itu penilaian pemangku kepentingan. Penilaian pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan. Dan proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Dan ada peraturan khusus dan persyaratan hukum yang mengatur beberapa aspek hubungan pemangku kepentingan seperti kualitas udara dan air. Next. Selanjutnya, audit lingkungan strategis. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit atau supaya mereka dan melaporkan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan. Dan organisasi tersebut menggunakan standar yang diterima secara global seperti ISO 14000 sebagai tolak ukur dalam audit lingkungan strategis. Next. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.